Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan membahas mengenai analisis isu efektivitas kinerja pada pengelolaan rekam medis. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Widi Ayuningsih. Ini merupakan tugas Latsar CPNS 2020 Angkatan 7 Kelompok 3. Di sini saya mengidentifikasi 3 permasalahan yang ada pada rekam medis. Yang pertama, belum adanya tracer pada rekam medis. Yang kedua, belum tepatnya form pengisian pada sampul dokumen rekam medis. Yang ketiga, belum optimalnya pelayanan karena pencarian indeks pasien yang masih manual. Di sini kita lakukan isu dengan USG, yang dimana USG merupakan kategori yang pertama. U itu merupakan urgensi, seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas, dikaitkan dengan waktu yang tersedia, seberapa keras waktu tersebut untuk memecahkan isu. Lalu S, seriusnya, seberapa seriusnya isu tersebut perlu dibahas, dikaitkan dengan akibat yang timbul dengan penundaan pemecahan masalah yang menimbulkan isu tersebut. Dan yang G, growth, seberapa besar kemungkinan isu tersebut menjadi berkembang, dikaitkan kemungkinan masalah penyebab isu akan makin buruk jika dibiarkan. Nah, untuk keterangan skor, di sini 5 sangat mendesak, 4 mendesak, 3 cukup mendesak, 2 tidak mendesak, dan 1 sangat tidak mendesak. Untuk isu atau masalah yang ada, yang pertama belum adanya tracer pada rekam medis yang totalnya di sini ada 10. Lalu yang kedua, kurang tepatnya form pengisian pada sampul dokumen rekam medis. Dengan totalnya itu ada 11, dan yang ketiga itu kurang optimalnya pelayanan karena pencarian indeks pasien yang masih manual. Itu ditotalkan 12. Mengapa? Karena kurang optimalnya pelayanan karena pencarian indeks yang masih manual itu sangatlah berperan karena kita mengutamakan pelayanan. Yang dimana untuk pencarian manual itu memakan waktu yang tidak cepat. Sehingga ini menjadi permasalahan yang paling utama. Di sini kita lakukan analisis masalah dengan menggunakan fishbone, yang dimana di sini ada sebab dan akibat. Yang pertama itu disebabkan oleh manusia, yang dimana di situ belum patuhnya pasien dalam membawa kartu berobat setiap kali berobat. Yang kedua, kurangnya pengetahuan petugas mengenai pengolahan data pada komputerisasi. Untuk sebab lingkungan, kurangnya dukungan untuk pembaruan pada komputerisasi. Lalu untuk metode, kurangnya semangat petugas untuk melakukan perbaikan perubahan. Lalu untuk sebab material, satu itu ada fasilitas komputerisasi yang terbatas. Yang kedua, tidak adanya poster peringatan kepada pasien untuk wajib membawa kartu berobat setiap kali berobat, dan mengakibatkan belum optimalnya pelayanan karena pencarian indeks pasien yang masih manual. Di sini kita lakukan analisis SWOT, yang dimana di sini ada 4 bagian tabel. Yang pertama itu ada strength atau kekuatan, lalu ada weakness atau kelemahan, lalu ada opportunities atau peluang, lalu threats atau ancaman. Untuk kekuatan sendiri, di sini ada pasien yang mengetahui pentingnya kartu berobat
untuk dibawa setiap kali kunjungan agar memudahkan pencarian dokumen rekam medis dan untuk mempercepat pelayanan pada pasien. Untuk kelemahannya sendiri, kurangnya pasien untuk menyiapkan kelengkapan identitas seperti kartu berobat untuk berobat atau yang berkunjung lainnya. Lalu, minimnya pengetahuan petugas untuk membuat indeks pasien dengan pengolahan berbasis komputer. Untuk peluangnya sendiri, petugas memberikan arahan kepada pasien betapa pentingnya membawa kartu berobat setiap kali kunjungan. Lalu, adanya media informasi seperti poster peringatan untuk mengingatkan pasien membawa persyaratan berobat seperti kartu indeks berobat. Adanya dukungan untuk memfasilitasi petugas untuk melakukan perubahan indeks paper base menjadi komputerisasi. Lalu, untuk ancaman sendiri, pasien akan menunggu lama apabila tidak membawa kartu indeks pasien, sebab petugas mencari secara manual dengan membaca satu persatu indeks pasien sehingga memakan waktu yang tidak singkat. Lalu kita lakukan pemecahan masalah yang dimana di sini ada terbagi 4 tabel lagi. Yang pertama itu ada alternatif penyelesaian masalah, yang kedua ada tahapan alternatif, yang ketiga ada hasil yang diharapkan, dan yang terakhir adalah para pihak. Untuk alternatif penyelesaian masalah, di sini meningkatkan pengetahuan pasien betapa pentingnya membawa kartu indeks pasien, lalu meningkatkan ilmu pengetahuan dalam pengolahan data secara komputerisasi. Lalu tahapan alternatif, melakukannya edukasi kepada pasien yang berkunjung untuk melengkapi identitas pasien setiap kali berkunjung seperti pentingnya membawa kartu indeks berobat, melakukannya perubahan oleh petugas dengan pengelolaan data ke komputerisasi. Lalu hasil yang diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan pasien betapa pentingnya identitas pasien. Lalu dapat mempercepat pencarian petugas apabila dengan komputerisasi dengan memasukkan identitas pasien maka nomor rekam medis langsung terlihat. Dan untuk para pihak yang berkaitan, yang pertama itu di wilayah puskesmas merupakan staf rekam medis, dan untuk keseluruhan itu berkaitan pada pihak masyarakat. Sekian untuk permasalahan isunya. Terima kasih.